Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu berharap anak-anak dalam keadaan baik dan sehat, dan tentunya siap untuk belajar bersama ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, siapakah yang tidak hadir hari ini? Ibu harap supaya semua hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar di tema yang baru, tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Di sini kita akan membahas tentang tugas keseharian kalian di rumah. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Tentunya kalian tahu ya anak-anak. Mengapa sih kita perlu mengetahui alamat rumah kita? Ya supaya kalau kita ditanya oleh orang, kita bisa menjawab di mana alamat rumah kita dan kita mengetahui arah atau jalan menuju rumah kita. Coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Ini adalah rumah Siti. Rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di depan rumah Siti ada musola. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Dan di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Ini adalah Dena rumah Siti. Kita menghubungkan dengan garis, menghubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan, sesuaikan berdasarkan Dena rumah Siti. Perhatikan rumah Siti, Dena rumah Siti, lalu kita menghubungkan dengan garis. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa anak-anak? Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat apa anak-anak? Ya, di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah siapa anak-anak? Rumah Ayu. Di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah siapa anak-anak? Adalah rumah Siti. Siti setiap hari mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Anak-anak, di sini adalah gambar Siti mau menyimpan uang saku di dalam celengan. Uang saku yang disimpan Siti ini berupa uang logam. Uang logam yang paling kecil nilainya adalah 100 rupiah dan yang paling besar nilainya adalah 1.000 rupiah. Ini adalah gambar uang logam. Anak-anak perhatikan, ini adalah gambar uang 100 rupiah. Yang berikut anak-anak, gambar uang berapa ini anak-anak? Gambar uang 200 rupiah. Dan berikutnya 500 rupiah dan yang paling besar nilainya adalah 1.000 rupiah. Uang logam 100 rupiah kalau ditulis maka kita akan menulisnya Rp 100,00. Kalau dibaca maka kita akan membacanya 100 rupiah. Yang berikut 200 rupiah kalau ditulis Rp 200,00. Kalau dibaca 200 rupiah. Uang logam yang berikut adalah 500 rupiah. Kalau kita tulis maka kita akan menulisnya Rp 500,00. Kalau dibaca 500 rupiah. Ini adalah uang yang paling besar nilainya. Ini adalah uang 1.000 rupiah. Kalau ditulis maka tulisannya Rp 1.000,00. Kalau dibaca maka bacanya 1.000 rupiah.
Berikut kita membandingkan pecahan uang. Ini ada dua contoh uang logam. Uang logam Rp100 dan uang logam Rp200. Kalau kita membandingkan, maka kita hanya memberikan kata lebih kecil atau lebih besar. Di antara uang Rp100 dengan uang Rp200, maka kita membandingkan dengan memberikan kata lebih kecil. Kesimpulannya bahwa uang Rp100 lebih kecil daripada uang Rp200. Contoh yang berikut anak-anak, ini ada uang Rp1.000 dan uang Rp500. Kalau kita membandingkan, maka kita memberikan kata lebih besar. Kesimpulannya, uang Rp1.000 lebih besar daripada uang Rp500. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan pada waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi bervariasi. Bunyi yang teratur dan berulang itu kita sebut namanya irama. Sedangkan banyaknya ketukan dalam setiap ruas itu kita sebut namanya birama. Di sini kalian bisa belajar tentang irama dan birama dengan tepukan tangan dan hentak kaki. Di sini ada tanda T, itu artinya tepuk tangan, dan ada tanda K artinya hentak kaki, sehingga iramanya akan menjadi tepuk tangan, hentak kaki, atau kita bisa variasikan menjadi hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Kita melakukan kegiatan seperti pada gambar ini anak-anak untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat kita gabungkan. Misalnya seperti kita memukul kedua tongkat dan memukul kentongan. Kalau kita memukulkan kedua tongkat, kita mendapatkan bunyi tek. Kalau memukulkan kentongan berarti kita mendapatkan bunyi tong. Sehingga iramanya akan menjadi tek tek tong, atau kita variasikan menjadi tek tong tek. Kalian juga dapat membuat irama dengan tepukan tangan dan memukul meja, tetapi tidak boleh memukul yang keras-keras ya. Kalau tepuk tangan maka kita akan mendapatkan bunyi prok. Kalau kita memukul meja maka kita akan mendapatkan bunyi tuk, sehingga iramanya akan menjadi prok prok tuk atau tuk prok prok. Kita bisa variasikan. Nah anak-anak, untuk memperdalam pemahaman, maka anak-anak bisa mengerjakan tugas yang ibu bagikan di grup WA. Sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu besok. Dadah.